Pertanyaannya adalah persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Ini menarik teman-teman. Pada akhirnya kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini sebetulnya kita semua manusia cuma dibedain tipenya menjadi 4. Pertama adalah manusia-manusia pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris menjawab dengan awalan Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Kak Ser, udahlah, itu orang tua aja lah, orang tua yang pintar-pintar, orang tua yang rajin-rajin, yang dekat dengan akses informasi, mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Udahlah, kita ini apalah, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira nih, ketika toga nanti udah dipindah, alma mater udah dilepas, pengen lihat diri sendiri berkarya dalam bidang apa? Udahlah, itu mereka aja lah, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka yang dekat dengan akses kekuasaan, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah, cuma remukan Astor. Teman-teman, tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengandilkan kelebihan yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, kira-kira nih 10-15 tahun ke depan, teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ya sudahlah, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita saja. Teman-teman, kapan mempunyai rumah dan mobil sendiri? Tanpa nyicil, langsung cash. Ya, sudahlah, itu nanti kapan takdir berbicara demikian aja. Teman-teman, kira-kira nih 9 tahun ke depan saat fixation bonus demografi terjadi. Saat dimana kondisi manusia produktif itu lebih banyak daripada manusia-manusia non produktif, kira-kira pengen ngelihat kondisi anak muda kayak gimana? Ya, sudahlah, itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita saja. Tipikal manusia realistis, teman-teman, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungannya. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Suatu kali hidup, umur kita tingkat habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris selalu melihat dari sudut pandang positif. Teman-teman, kira-kira nih 10-15 tahun ke depan, kondisi diri sendiri kayak gimana? Orang-orang optimis akan menjawab, bolehlah sekarang kita adalah mahasiswa. Semesternya teman-teman isi sendiri, karena saya yakin betul bahwa yang hadir di sini beda-beda nih semesternya. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia usaha, maka kita udah punya usaha kita sendiri. Di bawah usaha kita minimal omset per tahun, silakan diisi sendiri. 30M, amin. Kita membuka lapangan kerja minimal untuk 50 sarjana muda di wilayah kita. Kita pengen lihat angka pengangguran 10-15 tahun ke depan itu berkurang sampai 30%. Amin. Kasar, kita kayaknya fokusnya bukan dalam bidang itu. Kita fokusnya dalam bidang pendidikan. Ada masalah dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Ini di atas IQ, di atas EQ, dan di atas SQ. Namanya adversity quotient. Dan dalam hal ini saya senang sekali dengan satu quotation dari Margaret Thatcher, seorang Perdana Menteri pertama Inggris.
ini setidaknya berhasil mengubah pola pikir Sally tentang berubah secara konsisten dan pelan-pelan sampai membentuk karakter. Kata Margaret Thatcher, what your thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, harus kita diskusikan. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action. Perhatikan tindakan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia jadi kebiasaan, teman-teman. Perhatikan kebiasaan kita, dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Itu ranahnya sama irodah. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, habis kegiatan ini kita udah sama-sama bisa jawab. Dan sama-sama tahu, letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Benar kan? Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong takdir, ya sudahlah itu nanti bagaimana takdirnya saja. Ya nanti lulus mau ngapain, mau berkarya dalam bidang apa? Ya udahlah itu nanti takdirnya aja kayak gimana. Ini udah ketahuan, ini manusia realistis, dia yang dibentuk lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka pastikan bahwa mindset kita di feeding, diberi nutrisi, dikasih makan, itu dengan makanan-makanan yang otomatis mengarahkan kita pada manusia yang optimis dan progresif. Pertanyaan kuncinya adalah selama ini mindset kita dikasih makan, di feeding, diberi nutrisi dengan makanan yang kayak gimana? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Ini menarik, teman-teman. Sedikit saja saya mohon waktu tambahan. Data dari IDN Research Institute itu nyebutin, teman-teman, tahun 2019, saya izin masih pakai tahun 2019 datanya, 2020 nanti di akhir Desember baru keluar. Annual report mereka menyebutkan bahwa anak muda Indonesia menghabiskan dalam satu hari itu 13 jam di internet. 13 jam ini waktu yang banyak, teman-teman. Mungkin sebagian kita boleh punya dalih bahwa ya kita kan sekarang skripsi jadi harus nyelesain skripsi, silahkan ngerjain tugas via online, mungkin ada yang nge-game, ada yang nge-YouTube, ada yang scrolling sosial media kawan, ada yang jualan online. Tahun ini kita pendidikan dilakukan secara online, tatap layar begini, silahkan teman-teman isi sendiri. Kita punya aktivitas yang berbeda, aktivitas pagi sore almat surat, pagi sore baca Quran, e-book, silahkan, tidak ada masalah. Tapi data dari The New Web itu nyebutin bahwa Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini kita gabungin, ini udah ketahuan, teman-teman, bahwa anak Indonesia kalau ngabisin waktu di internet, mayoritas mainnya di sosial media. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan diskusikan di sosial media? Kita sama-sama anak muda. Kita sama-sama bisa menjawab, lebih gampang mana viral, pakai konten-konten yang sensasional, atau konten-konten edukatif kayak yang kita lakukan sekarang? Lebih banyak mana yang beredar, konten-konten faedah atau unfaedah? Lebih banyak mana yang kita tonton, baca, lihat, dengar? Konten yang mengarahkan mindset kita ke arah optimis progresif, menjadi entrepreneur, kalau memang tema kita seperti itu, atau realistis pesimis ngelihat keadaan semua ini? Yang jelas, teman-teman, pada akhirnya udah cukup lah anak muda jadi sekedar jadi objek, udah cukup. Sekarang waktunya kita persiapkan diri, kita subjeknya. 9 tahun ke depan, tadi sempat kita bahas sedikit, Indonesia berada pada peak station bonus demografi. Bicara bonus demografi, ini bicara kita semua. Coba cek umur teman-teman ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud manusia produktif kala itu adalah teman-teman? Pengen ngeliat kondisinya kayak gimana tuh kira-kira? 2039 tahun dari sekarang. Ibaratnya ombak, kita mau yang dimainkan ombak, atau kita yang dimainkan ombak? Kita sekedar dijadikan pasar, atau kita yang memainkan pasar? Kita subjeknya atau kita objeknya?
Gimana kita 25 tahun ke depan, teman-teman? 2045, tepat saat 100 tahun Indonesia merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 25 tahun. Bukankah yang dimaksud sebagai orang-orang yang akan berada pada lini tertinggi kehidupan sosial, kehidupan bernegara, itu adalah angkatannya teman-teman. Pengen ngeliat kondisinya nanti 100 tahun Indonesia merdeka, 1 abad, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama sekali didirikan. Pengen ngeliat kondisinya kayak gimana. Terkhusus sekarang, kondisi ekonominya gimana. Apakah kita masih jadi tuan di negeri kita sendiri? Yang jelas, bicara semua hal ini teman-teman, pada akhirnya pertanyaan kuncinya adalah kita bisa memulai dari mana. Sama, bahas tentang entrepreneur, kita bisa mulai dari mana. Maka nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Cuma buku-buku yang ngebahas tentang perubahan besar, realitas sosial itu pasti ngebahas bahwa partikel terkecil dalam peradaban, perubahan besar itu adalah manusianya sendiri. Dan partikel terkecil perubahan pada diri kita itu pada mindsetnya sendiri. Ayo kita sekarang ganti. 75 tahun sudah Indonesia merdeka, ayo kita ganti sekarang, mari kita mulai merdeka dari mindset. Setelah lulus biasanya sarjana muda itu paling sering ditanya dengan pertanyaan apa? Kira-kira nih, sekarang kerja di mana? Betul nggak? Dari jenis pertanyaannya aja itu udah ketahuan, ini sisa-sisa peninggalan penjajah. Sekarang kerja di mana? Itu adalah pertanyaan sisa-sisa penjajahan. Ayo teman-teman, sekarang waktunya kita proof. Pada akhirnya cara terbaik untuk membuktikan adalah proof. Kita mulai dari sekarang, proof bahwa kita punya skill, kita punya kemampuan dengan 5 mindset entrepreneur tadi, segera eksekusi pelan-pelan, cari kawan-kawan kolaborasinya, eksekusi dari sekarang apa yang bisa dieksekusi. Setelah kita proof, kelihatan, skillnya kelihatan, trust itu akan muncul. Ini tingkat kedua. Ketika trust muncul, jaga kepercayaan itu. Dan biasanya menjaga kepercayaan itu lebih berat. Ketika kita udah jaga, maka amanah, tanggung jawab itu akan datang dengan sendirinya. Dan pada akhirnya nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, itu nggak ada. Yang ada langkah kita yang terlalu pendek, teman-teman. Nggak ada visi terlalu besar, itu nggak ada. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Ayo sama-sama kita panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, maka pelan-pelan kita akan mendekat dan itu cita-cita yang akan juga ikut merapatkan dirinya dengan kita. Dan saya mengamini sebagai akhir apa yang disampaikan oleh Denzel Washington. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, pastikan kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Kalau cara kita begini-gini aja udah ketahuan, hasilnya juga kan begitu-gitu aja. Dan bukankah ini yang diamini oleh Albert Einstein dengan nyebutin insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun berharap hasilnya berbeda. Pertanyaannya adalah, so what makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Cara apa yang berbeda yang kita lakukan sehingga kita layak untuk berekspektasi hasil pendidikan kita nanti juga berbeda, menghasilkan manusia-manusia dengan karakter, mindset, dan pilihan sikap yang berbeda. Saya pikir demikian dari Sherly. Mohon maaf kalau lebih dari 15 menit. Insya Allah akan dilanjut oleh Pak Yusriadi dengan lebih luar biasa lagi. Dan saya tutup dulu. Terima kasih, diserahkan kembali ke moderator. Silakan. Oke, dari Kak Sherly. Yang pertama itu adalah di mana adalah orang yang mampu mengambil risiko. Untuk itu kita harus menanamkan rasa percaya diri pada diri kita bahwa kita bisa sukses. Betul juga yang disampaikan tadi. 3 kata yang seringkali menghancurkan seseorang, yaitu apa orang. Jadi untuk dan sekarang ke depannya, kita harus memikirkan apa yang bisa membuat kita berhasil ke depannya. Mungkin kita bisa mendengarkan kata orang untuk mengambil hikmah
bagaimana kita mewakili. Baik begitu antusias teman kita bertanya nih Kak, dalam berusaha mungkin sangatlah sulit atau bahkan tidak adanya rasa percaya diri terhadap diri sendiri dan merasa mungkin nggak sih saya bisa berwirausaha, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan membuat rasa tidak percaya diri. Pertanyaan saya Kak, bagaimana sih Kak cara menghilangkan rasa nggak percaya diri itu? Oke, langsung saya cakup 3 pertanyaan ya Kak. Pertanyaan kedua dari Vicky Nurhidayati, Universitas Bengkulu. Izin bertanya kepada Kak Shirley. Kita berbicara mengenai jiwa entrepreneurship. Bagaimana sih Kak cara menjadi entrepreneurship yang baik dan konsisten? Dan satu lagi, ada kasus ketika kita mau, tapi kita tidak mempunyai dukungan dari orang tua kita. Lalu bagaimana sih Kak cara meyakinkan orang tua kita kalau kita itu bisa? Mungkin boleh Kak Shirley bantu menjawab. Apa yang membuat kita nggak pede? Kadang-kadang kita anak muda terbiasa lupa dengan masalah dulu. Kalau kita nggak pede, otomatis untuk menyelesaikan segera. Apakah karena nggak punya modal, atau karena nggak didukung oleh orang-orang sekitar, atau udah pernah coba tapi gagal, otomatis solusinya masih berbeda, betul nggak? Orang yang nggak punya modal, ini akan berbeda solusinya dengan mereka yang nggak punya supporting system, otomatis. Jadi, gimana caranya supaya pede? Ini saya bertanya dulu, kembali seharusnya ya. Apa yang nggak membuat kita jadi nggak pede? Jadi, ayo sama-sama sekarang kita mulai terstruktur dalam menyelesaikan masalah, teman-teman. Akhir dari literasi, pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, ini akhirnya bisa menciptakan manusia yang bisa menyelesaikan masalah secara terstruktur. Ujung dari literasi adalah problem solving. Pengen melihat problem solving, menyelesaikan masalah, otomatis ini harus diselesaikan dari hulu, the root of the problems. Masalah tidak mungkin selesai kalau masalah akarnya nggak diselesaikan, dan menemukan masalah akar ini harus pakai critical thinking. Nah, gimana cara supaya nggak pede? Tanya dulu, kenapa kita nggak pede? Masalah sebetulnya apa? Setelah kita dapat the root of the problems, baru pelan-pelan kita coba selesaikan. Nah, kalau misalnya karena apa kata orang, karena lingkungan, maka tadi kita sempat membahas bahwa pada akhirnya hanya ada 2 pilihan. Kita terus-terus mendengar apa kata orang, mendengar narasi orang, atau kita yang menciptakan narasi untuk didengar oleh orang lain. Tapi Kak, kalau kita nanti memulai terus dianggap berbeda, kita dijauhin. Kita jadi mulai nggak ditemenin sama beberapa orang. Jadi unfollow, jadi unfriend. Nggak ada masalah teman-teman. Sekarang mungkin kita dijauhi dulu. Nggak apa-apa, karena kita dianggap berbeda dengan keputusan kita. Selama standarnya baik dan benar, maka nggak apa-apa. Terima itu sebagai konsekuensi dan resiko. Karena otomatis menjadi the winner, menjadi para pemenang, itu karakter pasti dibentuk dengan cara yang berbeda. Toh, kenapa yang sama-sama terbuat dari karbon, teman-teman coba cek senyawa berlian sama arang. Ini dua-dua sama-sama terbentuk dari senyawa yang sama, C, karbon. Tapi kenapa yang satu jadi berlian, harganya mahal betul, yang satu arang? Ya, arang teman-teman tahu cari arang di mana. Benar ya? Bahkan ada peribahasa yang menyebutkan, ya kalau dapat arang ya udah berarti udah selesai. Ya ikutin aja berarti. Kan gitu ya? Kenapa bisa berbeda? Karena yang satu ditempa sedemikian rupa, yang satu ya udah karbon ya udah dibiarin aja, akhirnya dia mengendap jadilah arang. Proses pembentukan berlian itu jelas ditempa, dia harus dipanasin dulu, dibentuk, dipanasin lagi, harus digosok dulu, dipanasin lagi, dibentuk lagi sampai akhirnya dia kebentuk baru lagi. Dan tempat berlian juga berbeda ya. Maka pastikan bahwa dia ini adalah sesuatu yang dia mau harus segera diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan, ini hanya mempospon masalah, lalu ada masalah. Selesaikan itu dengan cara bertanya ke internal diri. Sebetulnya apa yang membuat saya nggak percaya diri untuk memulai usaha? Apakah ilmu yang kurang? Kalau ilmu kurang, besok segera cari ilmunya dengan cara banyak sekali membahas tentang entrepreneur secara teknis. Mulai baca-baca bukunya. Kita main sosial media selalu orang yang memang concern ngebahas entrepreneur, gimana sih dan memulai lainnya. Dari situ apa yang kita baca itu otomatis akan mempengaruhi unconscious mind kita. Awas kita. Dan ketika dia udah terpengaruh, ya ini tinggal action
Segera tanya dulu ke diri kita dan jujur aja. Jujur kita realize apa yang sebetulnya membuat suasana kita nggak percaya diri. Dan bukan sekedar motivasi. Kalau seseorang punya motivasi kan cuma tiga. Satu adalah rasa sakit yang dimiliki, yang kedua ada harapan yang dia lihat di depan, atau yang ketiga rasa yakin itu lebih besar dari rasa takutnya. Temukan itu pada diri teman-teman. Karena pada akhirnya if we gather, kalaupun kita ngumpulin all the best mentors and speakers all over the world, kalaupun kita ngumpulin mentor-mentor terbaik, pembicara terbaik, motivator terbaik seluruh dunia sekalipun, teman-teman baca buku-buku tentang entrepreneur, how to be an entrepreneur sekalipun, kalau motivasinya tidak mulai dari diri kita sendiri, teman-teman, maka ini nggak akan lama. Kalau orang Sumatera bilang angat-angat tai ayam, di awal panas, semangat, tapi pelan-pelan ini akan memudar dengan sendirinya. Temukan dulu motivasi itu pada diri teman-teman, setelah itu mulai pelan-pelan kita coba bongkar, ini masalahnya ternyata ada di diri saya, apa yang ngebuat saya nggak pede? Segera cari sumber-sumbernya, ganti apa yang dibaca, ganti apa yang ditonton, ganti apa yang dilihat, didengar, podcast-podcast tentang entrepreneur. Setelah itu baru mulai cari media sosialnya, cari komunitasnya. Karena kita adalah dengan siapa kita bergaul dengan orang. Ini seri langsung masuk ke pertanyaan kedua dari Fikri ya, dari Universitas Bengkulu. Gimana jadi entrepreneur? Entrepreneur ini pada akhirnya memang mulainya dari mindset, tapi ini bukan teori, teman-teman. Bukan teori. Jadi action oriented. Mulai aja dulu. Dari apa yang bisa kita jual. Kak, modal kita sedikit. Gak harus bermodal. Entrepreneur itu, teman-teman bisa pakai sistem dropship. Mulai aja dulu dari hal yang paling kecil dan mulai dari hal yang paling dekat dan mudah. Bukankah Yang Maha Kuasa juga bilang, memulai segala sesuatu mulai dari hal yang paling mudah, yang paling gampang. Sehingga awal mulanya kita merasa ini tidak berat. Aimingnya the highest, but start with a small step. Mulainya dari langkah paling kecil. Dan pada akhirnya menjadi entrepreneur, kalau Shirley saat memulai, ingat betul yang harus dijawab adalah what is the demand, what is the problem. Temukan masalah di lingkungan apa, masalahnya apa. Sesudah itu, ketika nemu masalah, segera cek ini idealnya seperti apa. Idealnya seperti apa nih masalah ini. Tapi realitasnya seperti apa? Ketika ada gap antara kedua ini, isi gap itu dengan solusi. Maka teman-teman dengan mengisi gap itu dengan solusi, otomatis mengisi demand. Pasti ada demand-nya, pasti ada pasarnya, pasti. Apapun yang mau teman-teman lakukan, entah itu dalam bidang produk, jasa, silakan, nggak ada masalah. Bahkan itu ngasilin impact, harapannya. Karena seorang entrepreneur otomatis berpikir tentang 3 hal, kreatif, inovatif, dan solutif. Sekarang pasar sedang butuh apa nih? Otomatis entrepreneur itu pasti akan melihat ini pasar sekarang kondisinya kayak gimana dan yang dibutuhkan apa. Dan ini tentu butuh proses, tapi mulai aja dulu dari hal yang paling dekat, dari hal yang paling gampang, dan pastikan kita baca masalah di sekitar kita. Yang kedua adalah kita nggak mungkin sendirian, apalagi entrepreneur, apalagi kita baru pemula. Segera cari kontrol sosial, komunitas yang orang-orang yang punya visi yang sama, punya ketertarikan yang sama. Komunitas entrepreneur kan banyak. Di tingkat pertama nggak apa-apa, kita mulai di tingkat provinsi dulu, habis itu nanti cari yang di tingkat nasional. Jadi terus ilmunya upgrade. Untuk sesuatu yang sifatnya development dan improvement, ngelihat ke atas. Kok iya ternyata ini nggak cukup, ini wadahnya udah terlalu sempit nih di tingkat Riau nih. Oh berarti saya harus naik ke tingkat nasional. Jadi kita nggak ngerasa jadi ikan besar di dalam akuarium. Jadi lebih bagus kita menjadi ikan yang bertumbuh terus di laut yang besar. Jadi terus besar terus. Karena kita akan ngeliat, oh ya ternyata masih kurang ya. Terus belajar itu penting teman-teman. Karena dengan itu pertama kita curiosity terus kita latih, terus kita rawat, keingintahuan itu terus kita rawat, otomatis ilmu terus bertambah. The more we learn, the more we earn, the more we return. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendapat, semakin banyak juga nanti kita bisa memberi. Segera cari komunitasnya. Dan ibaratnya nih, ada pepatah bijak pernah bilang kurang lebih begini. Kita bergaul dengan 5 orang pengusaha, kitalah pengusaha ke-6.
Kita bergaul dengan 5 orang koruptor, kitalah koruptor ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang penipu, kitalah penipu ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang hafiz-hafizah, kitalah hafiz-hafizah ke-6. Silakan teman-teman cek sendiri kira-kira komunitasnya selama ini seperti apa. Cek paling gampang 5 orang terdekat teman-teman. Selama ini ngomonginnya apa? Ngomongin tentang kayaknya ada peluang deh di sini misalnya. Kayaknya ini ada peluang di sini. Wah, ini kondisinya kayak begini. Ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya mau usaha, entrepreneur, politik, isu-isu sosial, games, YouTube, gosip, silakan, tidak ada masalah. Kita jujur dengan diri sendiri, 5 orang terdekat kita selama ini, kalau kita ngobrol, kalau kita diskusi, ini diskusi tentang apa? Tandanya kurang lebih itulah kita. Itu cara tergampang untuk melihat selama ini jangan-jangan komunitas saya yang kurang tepat sehingga kolamnya yang kurang tepat sehingga wajar kalau warna kita kayak begini. Karena ngelihat seseorang misalnya nih ada orang misalnya kawan kita di umur misalnya 20 tahun kok ya dia bisa punya usaha sedemikian. Maka langsung aja cek satu, apa yang dia baca, dia lihat, dia tonton, dia dengar. Yang tidak kita lihat, baca, tonton, dengar. Yang kedua, lingkungan apa yang dia punya yang kita nggak punya. Komunitas apa yang dia ikutin yang kita nggak ikutin. Karena itu akan ngebentuk apa yang dia pikirkan, bagaimana pilihan-pilihan sikapnya, kurang lebih begitu. Dan peluang-peluang yang akan muncul otomatis juga kurang lebih sama. Dan yang ketiga, langsung tanya, apa yang bisa kita lakukan yang lebih dari dia? Misalnya, wah dia bekerja 10 jam dalam sehari, oke kita coba untuk 11 jam. Sehingga setidaknya minimal kita sama dengan dia, atau bahkan bisa lebih dan menawarkan added value yang lebih. Dan menemukan komunitas ini kayak kita mau masuk komunitas Raja Wali atau komunitas bebek, nggak mungkin bersatu tuh nggak mungkin teman-teman. Habitnya beda, mindset beda, karakter otomatis beda juga, cara melihat masalah juga pasti beda, pilihan sikap juga pasti beda. Raja Wali itu mainannya di atas teman-teman, benar nggak? Sekali dia ngelihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun, dia cengkram mangsanya. Kalau nggak dapat, meleset sedikit. Kalau nggak dapat, dia balik lagi ke atas. Karena memang habitat dan ekosistemnya di atas. Tapi kalau bebek, habitnya gimana? Ngekor. Benar nggak? Satu ke kanan, semua ikut ke kanan. Satu ke kiri, semuanya juga ikut ke kiri. Teman-teman pengen tangkap bebek gampang, tangkap aja bebek paling belakang. Sama dengan teman-teman udah dekat dengan komunitas bebek. Teman-teman pengen ngarahin bebek gampang, arahin aja bebek paling depan. Yang belakang akan ikut dengan sendirinya. Bener ya? Di komunitas bebek, kalau teman-teman berbeda, itu teman-teman dijauhi. Makanya ada cerita anak-anak berseri si itik yang buruk rupa. Bener nggak? Karena memang habit bebek begitu teman-teman. Dan silahkan teman-teman pilih sendiri ingin berada di komunitas yang seperti apa. Yang jelas pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Pengen jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek. Terakhir yang ketiga, berdiri di pundak raksasa, dia bisa melihat dan memandang kurang lebih sama dengan apa yang raksasa itu lihat dan pandang. Kitalah kurcaci itu teman-teman, anak muda, ilmu sedikit, wawasan sempit, pengalaman masih pas-pasan. Segera cari raksasanya, segera cari mentornya. Kalau memang teman-teman betul-betul pengen menjadi seorang pengusaha, cari mentor bisnisnya. Kasir, ternyata kita pengennya jadi pengusaha dalam bidang pendidikan, cari mentor pengusaha dalam bidang pendidikannya. Kasar enggak, kita kayaknya pengen bergerak dalam dunia pendidikan, then go get it, cari mentor akademiknya, karena mentor yang akan mengarahkan jalan mana yang paling efektif untuk kita ambil, untuk kita tempuh, dan kita nggak akan jatuh pada lubang yang sama, karena si mentor akan ngasih perspektif yang bahkan di seumuran kita itu belum kebayang bahwa itu yang akan terjadi. Ser, jangan pakai jalan yang ini, Ser, di ujung tuh ada jurang, kamu nggak akan bisa lewat. Kamu pakai jalan yang ini aja ya. Memang lebih lama tapi lebih cepat sampai. Share di situ banyak kerikilnya. Kamu gak usah pakai jalan yang itu, pakai jalan yang ini aja. Lebih halus. Setidaknya tidak nyakitin kakimu ketika kamu lewat. Dan kalau mencari mentor, maka menurut saya sampai sekarang nggak ada jawaban terbaik selain saat kita muda. Terakhir, cara meyakinkan orang tua, karena orang tua, ini saya jujur aja sampaikan bahwa ini juga yang saya alami teman-teman. Orang tua beranggapan bahwa ya namanya zona nyaman itu kan adalah
ya kita sama-sama tahu lah menjadi PNS gitu ya kurang lebih ya. Saya kan harus akui berasal dari Aceh, dari desa. Jadi di sana ngelihat bahwa PNS itu sudah sangat baik. Bukan saya bilang nggak baik, sangat baik, apalagi dengan batasan-batasan tertentu. Akhirnya kepikiran bahwa ya sudah, nanti ketika lulus kamu pulang ke sini, kamu daftar. Dan cara terbaiknya adalah satu, komunikasikan bahwa sebetulnya target dan cita-cita teman-teman itu apa dengan baik. Karena dan tentu dengan bahasa yang sopan dan santun. Mau nggak mau kita harus akui teman-teman bahwa ridho orang tua itu sangat dibutuhkan. Kita punya cita-cita yang besar dan bahkan itu tidak sama dengan orang tua kita sekalipun, itu tidak membuat tanggung jawab kita sebagai anak untuk berbakti hilang. Benar nggak? Kita punya target nih, misalnya pengen jadi pengusaha, tapi ternyata orang tua pengennya nggak ke situ. Itu nggak membuat kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti hilang. Enggak. Kita tetap punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Jadi pastikan bahwa kita tetap mendapat ridho orang tua, tetap didukung, disupport. Dengan cara kalau dari Shirley, apalagi ya dalam tanda kutip orang tua Shirley, saat Shirley pulang, saat Shirley selesai, harapannya adalah bisa ya masuk ke dalam tanda kutip sebagai aparatur sipil negara, dan Shirley-nya offline ke sana. Setelah dikomunikasikan, proof, itu dia kuncinya. Buktikan bahwa teman-teman serius dengan apa yang teman-teman perjuangkan. Karena kalau kita nggak buktikan, dari mana orang-orang sekitar, orang-orang tersayang kita tahu bahwa we are serious with our dream. Kita serius dengan cita-cita kita. Dan pada akhirnya yang bertanggung jawab terhadap masa depan kita itu bukan orang tua kita, teman-teman. The most responsible person for our future is us ourselves. Kita orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Bukan orang tua kita, bukan dosen kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan paman kita, bukan pembimbing akademik kita, bukan. Itu nanti pembimbing akademik selesai, kuliah udah selesai. Orang tua setelah teman-teman memutuskan nanti hal-hal besar dalam hidup juga udah selesai. Khusus yang perempuan, kalau yang laki-laki udah lebih awal dari itu. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Kalau bahkan ditanya, kamu 15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana, kita kebingungan. Nah, ini wajar kalau lingkungan yang akan membentuk itu untuk kita. Akhirnya kita hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Pastikan kita adalah manusia-manusia yang produktif, teman-teman. Saya sedikit lagi, tapi untuk membuat itu menjadi jelas, saya sedikit buka. Pastikan